Patrick Kluivert tengah berusaha mendatangkan 3 pemain naturalisasi keturunan baru dengan nominal harga pasaran menembus 147,75 miliar rupiah. 3 pemain naturalisasi keturunan baru akan datang memperkuat timnas Indonesia, rombongan pertama yang datang di era kepelatihan Patrick Kluivert. Striker Oxford United, Ula Romeni, menjadi nama yang sudah dipastikan dinaturalisasi PSSI dan saat ini prosesnya sudah berjalan. Pemain berusia 24 tahun itu akan melakukan pengambilan sumpah warga negara Indonesia, WNI, dan langsung bergabung dengan tim nasional. Ula Romeni diharapkan bisa membela timnas Indonesia untuk laga melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025 mendatang. Kemudian pemain kedua adalah Jairo Riedewald, gelandang bertahan yang saat ini bermain untuk klub Liga Belgia, Royal Antwerp. Patrick Kluivert secara terang-terangan memastikan ex-pemain Crystal Palace itu bersedia bermain untuk timnas Indonesia. Proses naturalisasi Jairo juga sudah berjalan. Hal ini dipastikan oleh Dito Aryo Teji selaku Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora. Saat ini ada penyelesaian administrasi tapi yang sudah dijamin itu adalah Ula Romeni, kata Dito Aryo Tejo. Untuk 2 pemain lagi masih proses tapi ini tidak memperkecil mereka untuk bela timnas Indonesia, imbuhnya. Meski begitu, Dito menegaskan jika berkas dari Jairo Riedewald masih belum diterima oleh Kemenpora, namun dokumen yang diperlukan sudah lengkap. Sementara itu berkas yang saat ini sudah ada di Kemenpora baru milik Ula Romeni. Selain kedua pemain itu masih ada pemain lain lagi. Akan tetapi, Dito Aryo Tejo masih belum mau membeberkan nama pemain keturunan ketiga yang akan dinaturalisasi nanti. Saat ini kami belum terima berkasnya. Tapi dokumen yang diperlukan PSSI sudah lengkap. Prinsipnya kami hanya menunggu dan bagaimana caranya bisa membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, jika tanya lagi. Usut punya usut pemain ketiga yang dimaksud Dito Aryo Tejo adalah Michael Bakker, ex-Paris Saint-Germain yang kini bermain untuk Los Lille. Namun sekali lagi, Dito Aryo Tejo belum mengungkap siapa nama yang dimaksud, ia hanya memberi kode dan kode itu mengarah ke nama Michael Bakker. Yang lagi proses itu ada Ula Romeni, Jairo Riedewald masih dalam dokumennya, dan satu lagi itu, Michael Bakker, pungkas Dito Aryo Tejo. Jika rencana ini terwujud, timnas Indonesia akan kedatangan pemain naturalisasi dengan total harga mencapai 147,75 miliar rupiah. Hal ini mengacu kepada harga pasaran setiap pemain, di antaranya Ula Romeni, 22,60 miliar rupiah, Jairo Riedewald 38,24 miliar rupiah, dan Michael Bakker 86,91 miliar rupiah. Sementara itu pada November 2024 lalu, harga pasaran timnas Indonesia sudah mencapai angka 507,08 miliar rupiah dan menjadi ke-7 termahal di Asia. Bukan tak mungkin timnas Indonesia akan masuk ke dalam 5 besar tim termahal di Asia seiring masuknya ketiga pemain tambahan di atas. Di tengah euforia pengumuman Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia, Shin Tae-yong memastikan dirinya akan tetap melatih talenta-talenta muda sepak bola Indonesia. Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong sudah bukan lagi pelatih kepala timnas Indonesia. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Senin, 6 Januari 2025. Keputusan tersebut praktis mengakhiri kontrak Shin Tae-yong yang seharusnya masih berlangsung hingga tahun 2027. Berdasarkan pantauan tvonnews.com di sosial media, tidak sedikit dari supporter timnas Indonesia yang mengaku kecewa. Namun bagaimanapun, PSSI sudah menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia yang baru dan diperkenalkan pada Minggu, 12 Januari 2025. Menariknya, hanya beberapa hari setelah pengumuman pemecatannya, Shin Tae-yong berjanji
akan tetap membina bakat-bakat muda sepak bola Indonesia. Sebagai tanggapan atas berbagai pertanyaan yang berkembang di tangan masyarakat, kami ingin memberikan penjelasan yang tegas dan transparan, kata Shin Tae-yong dalam keterangan resmi Instagram Shin Tae-yong_academy, dikutip Minggu, 12 Januari 2025. Dengan rasa cinta yang besar terhadap sepak bola Indonesia, Coach Shin Tae-yong tetap berkomitmen untuk mendukung perkembangan sepak bola Indonesia melalui Shin Tae-yong Football Academy. Akademi yang didirikan Shin Tae-yong ini mempunyai visi yakni to lead youth football development and strengthen Indonesia's sports culture. Advertisements X Akademi ini didedikasikan untuk memajukan sepak bola usia muda di Indonesia. Dengan fokus pada menjembatani kesenjangan infrastruktur sepak bola, ST Academy berkomitmen membina talenta dan level grassroots hingga level elit. Mereka yang dibina akan diajarkan bagaimana budaya olahraga yang kuat serta dipersiapkan sebagai bintang sepak bola masa depan. Kami memastikan bahwa Shin Tae-yong Football Academy akan terus berjalan dan berjanji untuk mencetak bibit unggul yang memiliki fundamental kuat demi kemajuan sepak bola Indonesia, tulis keterangan tersebut. Menurut Shin Tae-yong, sepak bola adalah lebih dari sekadar olahraga. Ini adalah harapan, semangat, dan kebanggaan bangsa. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan. Mari kita bangun masa depan sepak bola Indonesia bersama. Salam olahraga, tutup Shin Tae-yong. Selama menukangi timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah menyumbangkan sederet prestasi membanggakan. Berikut ini. 2020, runner-up Piala AFF 2020-2021, medali perunggu SEA Games 2021-2023, runner-up Piala AFF U23 2023 dan 16 besar Piala Asia 2023-2024, semifinalis Piala Asia U23 2024, lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, lolos Piala Asia 2027, dan mencapai peringkat 127 FIFA. PSSI memastikan masih akan memburu pemain-pemain keturunan di Eropa untuk memperkuat timnas Indonesia. Program naturalisasi yang dijalankan PSSI telah memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Sejumlah pencapaian bersejarah diukir oleh skuad Garuda berkat kehadiran para pemain keturunan. Kevin Dix menjadi pemain keturunan terbaru yang melakoni debut bersama Indonesia pada November lalu. Tak sampai di situ, dua nama baru dikabarkan sedang menjalani proses naturalisasi untuk mendapat paspor Indonesia. Kedua pemain tersebut adalah Ula Romeni, Oxford United, dan Jairo Riedewald, Royal Antwerp. Apabila tidak ada kendala, keduanya diharapkan bisa debut bersama Indonesia pada Maret mendatang. Selain itu, masih ada sejumlah pemain keturunan yang disebut-sebut berpotensi membela Indonesia. Miliano Jonathans bermain untuk FC Utrecht di Liga Belanda, sedangkan Tristan Goejer memperkuat Ajax. Pascal Struijk saat ini masih digaji oleh Leeds United yang berkompetisi di Championship. Emil Audero adalah penjaga gawang dengan segudang pengalaman di Liga Italia dan saat ini membela Como. Kekuatan Indonesia kemungkinan besar akan semakin meningkat jika para pemain tersebut bergabung. Peluang itu semakin terbuka setelah PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Bagaimana meningkatkan kekuatan laki-laki 13 kali bahkan pada 69. Di sisi lain, kebijakan naturalisasi PSSI menuai komentar negatif dari para penggemar sepak bola Vietnam. Menurut mereka, naturalisasi besar-besaran akan menghilangkan peluang bermain bagi pemain lokal. Naturalisasi pemain asing secara besar-besaran akan menghilangkan peluang bagi pemain lokal. Diperlukan pelatihan yang sistematis untuk mengembangkan pemain muda guna menciptakan lingkungan persaingan yang sehat. Tulis akun Vian Truong di kolom komentar dan Tri. Nama negaranya saja Indonesia,
selebihnya diperankan oleh orang dari negara lain. Sedih rasanya bagi para pemain di Indonesia, tulis akun Nguyen Hang. Bahkan, para penggemar Vietnam mengaku tidak akan mengapresiasi Indonesia jika lolos ke Piala Dunia 2026. Kalaupun Indonesia lolos ke Piala Dunia, supporter tidak akan mengapresiasi Indonesia karena bisa dikatakan hanya timnas Belanda bernama Indonesia, tulis akun Le Xuanman. Apa gunanya berlaga di Piala Dunia kalau namanya timnas Indonesia tapi beranggotakan pemain Belanda, tulis akun bernama Tu. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa proses naturalisasi pemain mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Ketika diperkenalkan, Kluivert juga sempat mengungkapkan mengenai rencana penambahan pemain naturalisasi. Meski begitu, Kluivert mengaku akan tetap menaruh perhatian besar pada pengembangan pemain lokal. Menurut pelatih asal Belanda itu, pemain lokal merupakan jantung dari timnas Indonesia.